Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo kita lajengaken anggen kita maos kitab Irsyadul Hidayat juz 1 tasih bab adus utawi bab mandi jinabat mlebet wonten ing fardu-fardunipun adus. Halaman 179. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi kelawan nyebut asmanipun Allah. Ar-Rahmani dat kang maha welas, Ar-Rahimi tur dat kang maha asih. Kelawan nyebut asmanipun Allah, zat ingkang maha welas, ai fitunya tegese ing dalem donya, Ar-Rahimi tur dat kang maha asih. Ai fil akhirati tegese ana ing dalem akhirat. Kelawan nyebut asmanipun Allah, zat ingkang maha welas lan maha asih, wonten ing alam dunya ugi wonten ing alam akhirat. Wa furuduhu lan utawi pira-pira fardune adus iku niyatu ada fardil husli, niat nglakoni fardune adus. Auraf minahwi janabatin utawa niat ngilangake umpamane jinabat, hadas jinabat. Wa ta'mimu dhahiril badani lan ngeratani dhahire badan hatta ma tahta qalfati hingga barang-barang kang tetep ana ing dalem ngisore ikut minal aqlafi saking wong lanang kang kilup pelanangane utawa sing durung tetak bil ma'i kelawan banyu. Adapun yang menjadi fardu-fardunya mandi yang pertama yaitu niat. Bagaimana niatnya? Niatnya yaitu ada fardul husli, berniat untuk melakukan fardunya mandi. Auraf minahwi janabatin atau dengan niat menghilangkan hadas jinabat. Pramila cukup wangsul wonten ing kajian fikih, di antaranya pesolatan dasar maupun wonten ing kitab Fathul Mu'in dan lain-lain disebutkan niatnya mandi. Di sana ada, di dalam kitab Fathul Mu'in sudah disebutkan niat-niatnya mandi. Di antaranya nawaitul husla li raf'il hadatsil akbari atau nawaitul husla li raf'il hadatsil janabati, nawaitul husla li raf'il janabati, dan lain-lain. Untuk niat bisa kita buka di dalam kitab-kitab fikih. Tetapi di sini pembahasan di sini menyebutkan yang termasuk fardu-fardunya mandi yang pertama yaitu niat. Kapan niat itu dilakukan? Ketika membasuh bagian dari badan, bisa badan bagian yang atas maupun yang bawah, kaki atau kepala maksudnya, atau bagian yang lain. Dengan kata lain, niatnya mandi dilakukan bersamaan ketika membasuh sebagian dari anggota badan. Itu tempat pelaksanaannya. Adapun tempatnya niat yaitu di dalam hati. Itu untuk keterangan niat saya kira bisa kita baca lagi di dalam kitab-kitab fikih. Fardu-fardunya mandi yang kedua yaitu ta'mimu dhahiril badani hatta matah talfalfati minal aqlafi bil ma'i, meratakan air di semua badan bagian zahir sehingga sampai barang-barang yang berada di bawah ikut itu kalau anak yang belum supit itu kuncloknya itu loh, kunclok. Nah kalau khitan kuncloknya ini kan dihilangkan, nah menjadi helm. Nah, bagi yang belum sunat maupun tetak istilahnya belum khitan, bagi yang belum khitan ikut ini atau kunclok ini
kuncup zakar ini harus dibasuh dalamnya. Bilma'i dengan menggunakan air. Artinya fardu-fardunya mandi yang kedua yaitu meratakan air di semua anggota badan bagian zahir sampai dengan anggota badan yang berada di bawah ikut dengan air. Ikut itu bagi anak yang belum khitan itu kuncupnya, itu kuncup zakar. Nah nanti kalau khitan kuncup ini dihilangkan menjadi helm. Artinya dalamnya kuncup ini juga harus dibasuh dengan air ketika melakukan mandi jinabat. Itu keterangan tentang fardu-fardunya mandi wajib atau mandi jinabat. Ada dua, yang pertama niat, yang kedua meratakan air ke seluruh anggota badan. Farngun utawi iki iku pang-pangan atau cabang. La yajibu rawajib apa tayak umumil ma'i, ngeyakinake ratane banyu, memastikan ratanya air. Bal balik yakfi, cukup fihi ing dalem adus, kal wudu'i kaya ing dalem nalikane wudu. Apa bola batu zonni lindiye penyono bil umumi kelawan rotone banyu. Dan di sini ada satu kasus maupun satu kejadian atau masuk ke dalam farun cabang, yaitu di sini dikatakan la yajibu tayakunul umumil ma'i, tidak diwajibkan memastikan sampainya air ke anggota badan. Bal yakfi fihi kal wudu'i ghalabatu dzanni bil umumi. Akan tetapi cukup dengan persangkaan yang yakin bahwasanya air telah sampai ke seluruh anggota badan ketika mandi, sebagaimana di dalam bab wudu. Kalau kita buka kembali bab wudu, kemarin sudah diterangkan di dalam bab wudu. Itulah jengakan wa sunanuhu lan pira-pira sunate adus iku tasmiyatun maca basmalah wa izalatu qadarin lan ngilangi rereget, summa wudu'un nuli wudu, wa tahlilun lan nyelan-nyelani anggota awak, wa tangah wudu hudunin lan nelusuri lempitan-lempitane awak, wa mukin lan pesuluan mripat, wa ilhadin lan pelirike mripat, tempat meliriknya mata, wa dalbun lan ngosoi, wa tayamunun lan dhisikake anggota awak kang tengen, wa tawajjuhun lan madhep lil kiblati marang kiblat, wa tarku isti'anatin lan ninggalake njaluk tulung wong liya fi sabbin ing dalem ngesokake banyu, wa syahadatani lan maca syahadat loro ba'dahu ing dalem sakwise adus, wa taslisun lan ngaping teloni, wa wilaun lan nuli. Adapun untuk selanjutnya kita masuk ke pembahasan yang menjadi sunat-sunatnya mandi, yaitu perkara-perkara yang disunatkan atau sunat dilakukan ketika melakukan mandi. Yang pertama tasmiyatun, membaca tasmiyah atau membaca basmalah, yaitu bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua wa izalatu qadarin, menghilangkan kotoran yang berada di anggota badan. Summa wudu'un, mongko nuli wudu. Yang ketiga dari sunat-sunatnya mandi yaitu melakukan wudu sebelum mandi. Wa tahlilun, adapun sunat-sunatnya mandi yang keempat yaitu tahlil. Tahlil itu nyelan-nyelani. Nyelan-nyelani itu seperti ini. Ini jari ini kita selan-selani. Nah, namanya nyelan-nyelani. Nah, ini nyelan-nyelani.
lan nyelani anggotane awak sing didusi. Contohnya jari tangan dan jari kaki dan lain-lain. Wa tangah hudunin. Adapun yang kelima dari sunat-sunatnya mandi yaitu menelusuri lipatan-lipatan badan. Wa mungkin wa ilhadin, termasuk lipatan-lipatan yang ada di area mata, yaitu cekungan mata dan tempat meliriknya mata. Itu harus juga disusuri dengan air supaya air sampai ke anggota tersebut, karena anggota tersebut muk maupun ilhad, pesuluan dan tempat mata melirik ini termasuk anggota badan yang harus kena air ketika melakukan mandi jinabat. Adapun sunat-sunatnya mandi yang keenam yaitu wadalkun, ngosoi, kosokan atau menggosok badan. Bahkan ini ketika tanpa menggosok itu air tidak sampai pada anggota badan, menggosok ini hukumnya menjadi wajib. Ketika tanpa menggosok air sudah bisa sampai ke anggota badan, menggosok ini hukumnya sunat. Begitu juga tangahud, itu menyusuri lipatan-lipatan badan, anggota badan ketika mandi. Ketika melakukan mandi tanpa menyusuri lipatan-lipatan anggota badan, air tidak sampai menyusuri lipatan-lipatan anggota badan ini menjadi wajib. Tetapi ketika melakukan mandi tanpa menyusuri lipatan-lipatan anggota badan, air sudah sampai ke anggota badan, menyusuri ini menjadi hukumnya sunat. Hukum asalnya sunat, tetapi jika tanpa melakukan itu air tidak sampai kepada anggota badan, hukumnya menjadi wajib dan lain-lain sebagaimana telah kita bahas di dalam bab wudu. Adapun sunat-sunatnya mandi yang berikutnya yaitu yang nomor 7, watayamunun, mendahulukan anggota badan yang kanan ketika melakukan basuhan di dalam melakukan mandi jinabat. Ini juga sunat, mendahulukan anggota badan yang kanan. Wa tawajjuhun lil kiblati, yang kedelapan sunat-sunatnya mandi yaitu menghadap kiblat. Fatarku isti'anatin fi sobbin, yang kesembilan dari sunat-sunatnya mandi yang harus dilakukan termasuk sunat, yaitu meninggalkan meminta tolong untuk mencurahkan air, ngesokke banyu. Jadi ninggalkan jaluk tulung kon ngesokke banyu. Yang nomor 10 yaitu wasyahadatani ba'dahu, dan membaca 2 kalimat syahadat selesai melakukan mandi. Artinya selesai mandi, selesai melakukan mandi jinabat, kita disunatkan membaca doa setelah mandi. Adapun doa setelah mandi sebagaimana kesunatan di dalam melakukan wudu, yaitu membaca 2 kalimat syahadat dengan redaksi asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas sholihin. Seperti itu. Artinya doa setelah wudu, doa yang dibaca selesai wudu bisa kita baca di saat kita selesai melakukan mandi jinabat, termasuk sunat. Adapun sunat-sunatnya mandi yang nomor 12 yaitu wawilaun, lan nuli-nuli atau berkesinambungan. Berkesinambungan itu tidak ada perkara yang memisah. Contoh jagungan dan lain-lain. Adus tengah-tengahnya adus junub ditinggal jagungan, atau ditinggal mandek sikatan dhisik. Itu namanya tidak mualah atau tidak berkesinambungan. Kalau berkesinambungan, semua anggota badan kita basuh terlebih dahulu, selesai rata semua,
baru kita melakukan sabunan ataupun samponan dan lain-lain. Itu tadi yang menjadi sunat-sunatnya mandi atau perkara-perkara yang sunat dilakukan ketika melakukan mandi. Berarti sudah komplit apa yang kita bahas dari kemarin, yaitu yang pertama tentang perkara-perkara yang mewajibkan mandi, kemudian perkara-perkara yang menjadi syaratnya mandi. Adapun pada pertemuan kali ini kita membahas tentang fardu-fardunya mandi atau rukun-rukunnya melakukan mandi. Kemudian yang keempat yaitu tentang sunat-sunatnya mandi. Tinggal pembahasan yang terakhir yaitu tentang makruhnya mandi atau perkara yang makruh dilakukan ketika melakukan mandi jinabat atau mandi wajib. Wa makruhatuhu lan utawi pira-pira makruhatus iku israfun leluwian fil ma'ing dalem gunakake banyu, watar wudu'in lan ninggalake wudu, wamat madoten lan ninggalake kekemu, wastinsyakin lan nyesep banyu irung. Adapun perkara-perkara yang makruh dilakukan ketika kita melakukan mandi jinabat maupun mandi wajib, yaitu yang pertama israfun fil ma'i, berlebih-lebihan di dalam menggunakan air. Yang kedua watar wudu'in, yang kedua yaitu meninggalkan berwudu sebelum melakukan mandi. Yang ketiga wamat madotin, meninggalkan berkumur-kumur. Wastinsyakin lan nyesep banyu ing irung. Adapun yang keempat yaitu meninggalkan menghirup air ke hidung. Dengan kata lain, ketika kita sebelum mandi melakukan wudhu, itu tentu saja kita juga melakukan sunat-sunatnya wudhu, termasuk berkumur maupun menghirup air ke hidung. Terlepas dari berkumur-kumur dan menghirup air ke hidung ini termasuk sunat-sunatnya wudhu, di dalam bab mandi wajib maupun bab mandi jinabat termasuk perkara yang makruh dilakukan oleh orang yang mandi junub maupun mandi wajib, yaitu meninggalkan berkumur-kumur, dan meninggalkan menghirup air ke hidung. Cara Jawane ninggalke kekemu lan ninggalke nyesep banyu irung. Itu tadi 4 perkara yang menjadi makruhnya mandi. Yang pertama berlebihan di dalam menggunakan air, yang kedua meninggalkan berwudu, yang ketiga meninggalkan berkumur-kumur, yang keempat meninggalkan menghirup air ke hidung. Pun semanten yen mugi-mugi manfaat. Ila akhirih wallahu a'lamu bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astagfiruka kama qara'tu wa ta'alamtu farudtu ilayya min jatillahi subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ajilil ghaibin wa anjam min bayni zalimin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim al-fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.